bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Ali Imran ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malim Mudo di mana saja berada, semoga sehat selalu. Semoga kita semua mendapatkan kelancaran rezeki dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita selalu berharap dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan melindungi negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan baik adalah satu hal yang sangat baik, ya. Mengajak orang lain untuk berbuat baik sungguh dianjurkan di dalam ajaran agama Islam, dan saya yakin ini juga diajarkan di dalam agama lain. Namun yang terbaik sebelum kita mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, ada baiknya ya, kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sebelum kita mengatakan kepada orang lain, sebelum kita mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Walaupun kita dianjurkan untuk menerima perkataan orang lain selagi perkataan itu adalah perkataan yang benar dan mengajak kepada kebaikan, maka kita diperintahkan untuk melihat apa yang dia katakan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Artinya kita yang menerima nasihat, selagi nasihat itu baik, maka kita terima nasihat itu walaupun keluar dari lisan seekor binatang sekalipun. Namun kita yang mengajak orang lain untuk berbuat baik, ada kalanya kita mulai dari diri kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat benci kepada siapa saja di antara kita yang berkata-kata ya dengan seperti itu, mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk belajar membaca Al-Quran, tetapi dia sendiri tidak melakukan apa yang dia katakan tersebut gitu. Dia ngajak orang supaya mempelajari Al-Quran misalnya, tetapi ternyata dia sendiri tidak bisa membaca Al-Quran. Bacaan Al-Qurannya sendiri masih kacau balau. Diajak orang lain misalnya untuk meninggalkan miras, untuk meninggalkan minuman keras, tapi dia sendiri mempertontonkan itu di hadapan orang lain. Diajak orang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama, ya, seperti dia mengajak orang lain untuk tidak mengganggu tetangganya, mengganggu umat yang lain, tetapi perbuatan dia sendiri menunjukkan bahwa dia mengganggu orang lain, mengganggu manusia lain. Nah, ini
adalah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkata-kata mengajak orang lain, bahkan dengan kerasnya kita mengajak orang lain sampai mendikte orang lain, bahkan sampai membuat survei ada 73% orang di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi dengan nada yang tinggi, dengan nada emosi, dengan nada kekecewaan. Tetapi ternyata kita sendiri yang kecewa terhadap bangsa kita yang agama Islamnya banyak yang belum bisa membaca Al-Quran, namun kita mempertontonkan diri kita sendiri, mempertontonkan bagaimana bacaan kita sendiri. Ketika kita membaca Al-Quran, justru banyak kesalahan di sana sini. Ini menunjukkan bahwa kita yang melawan kebutaan banyaknya umat Islam hari ini yang tidak bisa baca Quran, namun kita juga ternyata mempertontonkan bahwa diri kita sendiri tidak bisa membaca Al-Quran. Inna lillah. Maka pesan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bahwa sudah banyak kita melihat mereka-mereka ini yang setiap hari jualan dengan jualannya agama, berdagang dengan dagangan agama, mempertontonkan pakaian agama, tetapi justru mereka sangat jauh dari kata bisa atau faham terhadap masalah agama. Bahkan dalam masalah membaca Al-Quran sekalipun. Jadi ketika mereka menunjuk satu jari kepada orang lain, ternyata mereka menunjuk 3 jari kepada diri mereka sendiri. Mereka katakan orang lain tidak bisa, ternyata diri mereka sendiri juga tidak bisa. Ini fenomena akhir zaman, fenomena yang terjadi di Indonesia. Banyak hari ini orang-orang yang jualan agama, namun tidak faham terhadap masalah-masalah agama. Menuduh orang lain tidak bisa, tapi ternyata dirinya sendiri pun tidak bisa begitu. Innalillah. Semoga kita semua selalu mendapatkan kelapangan hati, mendapatkan cahaya dalam diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala, agar sebelum kita menunjuk orang lain, bahkan bukan tanggung-tanggung, saya melihat tadi videonya, sekitar 73% orang di Indonesia tidak bisa baca Quran, dan saya yakin yang mengatakan itu juga masuk di dalam 73% daripada orang yang dituduhnya tidak bisa membaca Al-Quran. Ini saja kiranya sahabat-sahabat sekalian, semoga saudara-saudara kita yang belum begitu faham terhadap masalah agama, insya Allah mendapatkan pemahaman daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap pemahaman agama yang benar, pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin. Terbuka hati kita semuanya untuk kembali mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama warasatul anbiya, yang menjadi pewaris para nabi-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memahami Al-Quran dan hadis bukan dengan pemahaman kita sendiri, tetapi kita memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para ulama yang menjadi pewaris para nabi-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Apabila kita tidak tahu terhadap masalah-masalah agama, maka kita tanyalah kepada ahli zikir, kepada para ulama yang memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benar-benar memahami agama ini melalui jalur daripada jalur-jalur ulama yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.